بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang berbahagia, as-shaimin was-shaimat, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para pemirsa yang kami hormati, kembali bertemu kita pada bulan Ramadan tahun ini. As-Saimin was-Saimat, Allah telah mengijabah daripada doa yang kita mohonkan kepadanya sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Saat ini para pemirsa As-Saimin was-Saimat, kita telah berada pada bulan Ramadan. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama dalam program Harmoni Ramadan dengan tema Belajar Banyak Diam. Sesungguhnya para pemirsa, puasa ini adalah mengajak dan memerintahkan kita untuk diam. Shaum bermakna imsak. Puasa itu artinya menahan. Menahan itu sama dengan diam. Karenanya lah bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja yang melaksanakan ibadah puasa, termasuk anak-anak, harus kita mampu untuk menahan diri. Mampu kita mengendalikan hawa nafsu. Dan selanjutnya untuk mendapatkan ibadah puasa yang benar-benar berkualitas harus kita belajar banyak diam. Diam itu adalah lawan daripada berbicara menggunakan lisan kita. Sekalipun tadi telah disampaikan bahwa berhenti daripada sesuatu itu disebut juga dengan menahan. Tapi pada kajian kita, banyak diam ini yang dimaksudkan adalah untuk tidak banyak berbicara. Para pemirsa, berbicara itu ada dua hal. Yang pertama, berbicara hal-hal yang positif. Seperti kita membicarakan sesuatu kebaikan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang baik. Di dalam firman Allah yang lain disebutkan, fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sungguh pun ayat ini konteksnya adalah agar kita menghormati kedua orang tua kita. Jangan berkata-kata kasar kepadanya. Bahkan sekali-kali mengatakan pun juga dilarang kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Maka para pemirsa, Harmoni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diam dalam arti yang positif adalah ketika kita berada di bulan Ramadan, maka kita diam daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Kita mendengar barangkali di sekitar kita ada orang yang bergunjing, ada ribah di bulan Ramadan ini, ada fitnah di bulan Ramadan ini, mengata-ngatain, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang berasal dari lisan kita. Maka bagi kita yang mendengarnya, bagi kita yang mengetahui akan hal itu, semestinya lah kita diam. Kita tidak ikut serta dalam pembicaraan mereka. Bahkan jika lebih dalam pembicaraan itu, setelah kita bersikap diam, namun kelihatannya juga tak berhenti, akan dapat mempengaruhi daripada sikap kita nantinya. Sekalipun kita telah berusaha untuk diam, maka kita wajib meninggalkan tempat tersebut. Karenanya, diam itu adalah suatu perbuatan yang baik. Jika dimaknakan bahwa berbicara itu adalah hal yang positif, namun jika kita tidak mampu untuk melaksanakan pembicaraan yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah kita diam. Jadi berbicara terhadap hal-hal yang positif, maka itu merupakan tuntunan daripada ajaran agama Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam.
kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita mampu mengendalikan diri kita. Selanjutnya kita mampu mengendalikan daripada berbagai komponen tubuh kita ini yang mungkin dapat membuat cedera, membuat rusaknya kualitas ibadah yang kita miliki. Selanjutnya ada pembicaraan itu yang dipandang negatif. Maka kita hindarkan hal-hal yang seperti itu di bulan Ramadan ini. Perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang keliru, kita memfitnah, kita ghibah, kita mencaci, kita memaki, seperti layaknya kita orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya pendidikan, dan tidak punya nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Selanjutnya akan kita teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang berbahagia, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersama sambil menunggu saatnya kita berbuka puasa, dan sambil barangkali ibu-ibu sedang mempersiapkan buka bersama terhadap keluarga, maka sejenak kita berbincang-bincang yang pada kesempatan ini dengan topik belajar banyak diam. Tadinya telah kita uraikan tentang berbicara terhadap hal-hal yang baik, terhadap hal-hal yang positif. Maka selanjutnya ada pembicaraan-pembicaraan yang negatif, yang tentunya tak layak kita lakukan tidak hanya pada bulan Ramadan sesungguhnya. Di luar Ramadan pun, kapan saja pun, hal yang seperti itu tak baik dan tak pantas untuk kita lakukan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan Allah seperti itu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini kan lidah, lisan kita ngomong aja terus mencari kesalahan orang lain. Yang apabila kita mencari kesalahan orang lain, itu pekerjaan yang kita minati, yang kita tekuni, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu bagaimana kesalahan yang kita miliki. Kalau kita tak tahu dan tak pernah mengerti tentang apa kesalahan yang pernah kita lakukan, pasti kita tidak akan pernah pula berusaha untuk memperbaikinya. Jadi oleh karenanya para pemirsa, Ramadan ini melatih kita, mengajar kita agar senantiasa memiliki sifat yang baik, dengan lebih baik diam daripada berbicara. Kalau berbicara itu akan menyinggung perasaan orang lain, menyakitkan hati. Dikatakan bahwa jika berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Oleh karenanya jangan tajassus, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Ada saja, tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Terkadang sering kita mengatakan, lihat tuh hidungnya seperti jambu bol. Memangnya dia kan tak pernah pesan. Apa kita pernah pesan hidung kita seperti apa, kuping kita seperti apa, tangan kita, kaki kita seperti apa. Kita kan gak pernah nempah. Jangan dipersoalkan hal-hal seperti itu. Itu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang laro, yang sangat-sangat rentan akan menghilangkan kualitas ibadah puasa kita jika itu kita lakukan pada bulan Ramadan. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Ada saja pasti kesalahan yang kita dapatkan daripada keluarga kita, saudara kita, mertua barangkali, orang tua mungkin, tetangga kita, teman-teman kita. Jika kita mau mengutip kesalahan-kesalahan, maka akan banyak kesalahan itu kita dapatkan. Tapi selanjutnya, para pemirsa yang kami hormati, apabila itu kita lakukan, maka pastilah kita akan melupakan kesalahan-kesalahan yang kita miliki, sehingga dengan demikian bulan Ramadan ini merupakan bulan yang tidak memiliki kebaikan bagi diri kita. Kita bersama dengan Ramadan ini, sejalan tadi dengan doa yang kita mohonkan, kiranya Allah berkenan untuk menyampaikan usia kita kepada bulan Ramadan ini. Ternyata setelah kita tiba dan berada pada bulan Ramadan ini, bersama Ramadan itu, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita menyia-nyiakan keberadaan dan kebersamaan kita. Kita tidak gunakan segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang ada pada bulan Ramadan itu hanya berjalan dan berlaku sia-sia. Bahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru, perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama di bulan Ramadan ini, dengan seringnya kita tajassus sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 12 itu, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan juga menghibah. Ribah itu adalah mempergunjingkan orang lain. Jika apa yang kita perguncingkan itu benar, itu ribah, itu berdosa, itu salah, itu haram. Kata Allah, apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu? Ribah itu adalah kita akan memakan bangkai saudara kita. Jangan ceritakan apa yang kita ketahui, sungguh pun yang kita sampaikan, yang kita ceritakan, yang kita informasikan itulah suatu kebenaran. Tapi itu tidak baik untuk disampaikan. Ribah, jika tidak benar, itu adalah fitnah. Maka dua-dua itu adalah perbuatan yang salah, apalagi itu kita lakukan pada bulan Ramadan, maka akan sia-sialah Ramadan kita. Maka kita hanya mendapatkan haus, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi kita tidak mendapatkan nilai apa-apa. Karenanya lah disebutkan di penghujung surah Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu, la'alla itu tidak mesti, la'alla itu tidak harus ketika kita berpuasa lantas kita menjadi orang bertakwa. Bisa saja ketakwaan itu akan kita dapatkan setahun ke depan, bisa saja 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan, bisa kapan-kapan saja. Karena kalimat la'alla itu tidak merupakan suatu keharusan. Apabila kita lakukan maka kita akan mendapatkan hasilnya. Tapi boleh jadi kita dapatkan nanti belakangan, atau mungkin kita tidak mendapatkan sama sekali sepanjang kita tidak memenuhi aturan-aturan yang ada sesuai dengan tuntunan ajaran agama dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Jangan kita menghibah. Apakah kita suka dan senang memakan bangkai saudara kita? Fakarihtumuh, pasti kamu membencinya. Kita memfitnah orang lain, kita menghibah orang lain, belum tentu. Entah pun barangkali orang lain itu lebih baik daripada kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi orang yang kamu benci itu, mereka itu lebih baik daripada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi juga orang yang kamu cintai itu, orang yang kamu pandang baik itu, mungkin saja itu ternyata jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan terlalu kita memberikan penilaian sesuatu, jangan terlalu kita untuk memberikan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama, memfitnah, ribah, dan perkataan-perkataan lain, apalagi itu kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang kami hormati, Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Di bulan ini tentunya kita banyak mendapatkan pelajaran. Dari mana? Tentunya dari berbagai sikap yang ada pada bulan Ramadan ini yang harus kita miliki. Ramadan itu disebut dengan syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Bulan pendidikan yang dimaksud adalah kejujuran itu mendidik kita, kesabaran itu mendidik kita, imsak, menahan diri itu termasuk diam, itu mendidik kita. Agar segala sesuatu yang terbiasa kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan kita gunakan pada bulan-bulan berikutnya sampai nanti kepada pasca Ramadan ini. Sehingga dengan demikian insya Allah mudah-mudahan Ramadan itu membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Tidak hanya merupakan seremonial saja ketika sampai tiba kita kepada bulan Ramadan, maka kita pun tidak makan, tidak minum pada siangnya. Dan selanjutnya kita melaksanakan sesuatu yang diperintah pada malamnya. Tapi nilai-nilai lain
yang akan merusak nilai, kualitas, dan mutu daripada pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan dan Qiyamul Lail itu tidak kita perhatikan. Jadi segala sesuatu yang menjadikan pendidikan dan pelajaran dalam kehidupan kita, yang syarat sebenarnya kita dapatkan di dalam bulan Ramadan itu, mari kita gunakan, mari kita ambil kesempatan itu. Secara sadar kita berbuat bahwa Ramadan itu adalah mampu menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa. Pastilah orang yang berpuasa itu akan melaksanakan berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan pastilah orang yang melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan itu, dia tidak akan mendekati, tidak akan menghampiri, apalagi melaksanakan perbuatan-perbuatan yang terlarang, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang berbahagia, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir daripada kajian kita di sore hari ini adalah bahwa manfaat daripada diam itu adalah yang pertama mengurangi dosa. Dengan banyaknya kita diam, insya Allah kita akan terpelihara kita daripada perbuatan dosa. Kemudian kita akan terjaga, silaturahim kita akan terjaga, akan senantiasa baik. Dengan banyak menggunakan lisan tadi, bisa-bisa kita akan dibenci oleh orang lain. Hadis Rasul dikatakan yang maknanya, belum sempurna iman seseorang hingga tetangganya selamat daripada lisannya. Maka ketika kita diam, kita hanya berbicara seperlunya, tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan, maka itu akan menjaga silaturahim kita. Selanjutnya dan yang ketiga, bahwa manfaat diam itu dalam membuat kecerdasan. Orang diam biasanya memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu, memikirkan, berbuat dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang direncanakan melalui diamnya. Makanya dulu sesungguhnya seseorang itu berzikir, itu diam. Hanya saja persoalannya kalau kita banyak diam, terkadang banyak ngantuk, jadi tidur gitu. Jadi sehingga belakangan ini zikir itu dia memiliki pergerakan, ada gerakan-gerakan supaya tidak tidur, supaya tidak terlepas daripada makna zikir itu yang sesungguhnya. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.